Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, sangat luar biasa ya, sehat semua? Masih semangat ya untuk belajar? Bagus. Untuk pertemuan kita hari ini, sebelum kita mulai materinya, silakan saya perkenankan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pembelajaran terlebih dahulu. Silakan ketuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah pada pembelajaran hari ini ada yang absen? Tidak ada ya, hadir semua ya? Aila? Hadir. Bulkis? Kira? Hadir. Gilfa? Indah? Terus Indah Wulan? Kemudian Indri? Intan? Khairunisa? Fitria? Kemudian Lailatul Putri? Hadir. Nafila? Nindi? Nindi? Nisfi? Novi? Nurzakia? Robi? Rahmati? Husna? Kemudian Salsa? Santi? Siti Humairo? Sri Wahyuni? Angel? Kemudian Mila? Zainabul? Dan Soleha? Alhamdulillah hadir semua ya untuk pertemuan kali ini. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Tetap lebih semangat ya daripada yang kemarin ya? Alhamdulillah, terima kasih untuk partisipasinya kalian semua. Semoga nanti apa yang kita pelajari di sini itu bisa menjadikan pengetahuan yang lebih bagi kita semua. Amin. Nah, untuk itu kenapa kita harus lebih semangat lagi daripada pertemuan sebelumnya, agar supaya kita ini tidak menjadi tergolong orang-orang yang rugi. Karena kalau lebih semangat yang kemarin daripada yang sekarang, berarti kita tergolong orang yang rugi. Makanya kita harus masuk pada kategori orang yang beruntung, yaitu lebih semangat, lebih baik perilaku-perilaku dari yang kemarinnya kayak gitu. Baik anak-anakku semua, sekarang kita akan mempelajari tentang apa? Kemarin sudah kita bahas tentang perangkat keras ya. Kemarin sudah kita bahas perangkat keras komputer, di mana kemarin sistem komputer itu komponen utamanya ada berapa? 3, yaitu software, firmware, dan hardware. Nah, ada 3, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian kemarin yang terakhir kita bahas itu tentang apa? Perangkat keras masuk. Nah, perangkat keras masukkan. Nah, kemudian kemarin sudah juga kita bahas tujuan utama dari pembelajaran kita itu apa? Nah, kemarin sudah kita bahas tujuannya itu yaitu ini. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita, yaitu siswa mampu menjelaskan ya tentang pengertian dari sistem komputer itu seperti apa, kemudian mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan bagian-bagian dari sebuah perangkat keras komputer dengan benar. Kemudian siswa juga mampu menggunakan perangkat keras komputer. Nanti tindak lanjutnya itu kita apakah bisa mengoperasikan komputer itu dengan baik dan benar kayak gitu. Paham ya? Nah, kepada materi yang sekarang kita itu akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Kalau kemarin itu perangkat keras itu ada yang namanya input masukan.
ada input, ada pemrosesan, ada penyimpanan, dan keluaran. Nah, sebelum kepada materi ini, perlu saya sampaikan untuk permasalahan yang akan kalian angkat nanti ketika diskusi itu apa? Yaitu kalian harus mengamati komputer ini nanti. Ya, sudah saya siapkan komputer ini yang bermasalah. Kalian identifikasi, ya. Ini kenapa CPU-nya nyala, kok tidak tampil ke monitornya kayak gitu. Nanti saya colokkan di situ karena belum saya masukkan chargernya. Tapi ini tidak normal memang ya. Makanya penyebabnya itu menurut kalian itu apa saja? Itu yang masalah akan kalian bahas nanti di kelompok masing-masing. Nah, kelompok yang sudah dibentuk kemarin itu tetap ya. Yaitu ketuanya kelompok 1 itu Gilva, kelompok 2 Nisfi, dan kelompok 3 Angel, dan kelompok 4 itu Santi ya. Itu tetap nanti bisa maju untuk mengamati komputer yang sudah saya siapkan ini. Kenapa kok bisa tidak stabil, kok tidak bisa berjalan dengan normal, ini komputer ini kenapa kayak gitu. Jadi masalah yang seperti ini harus kalian ketahui penyebab-penyebabnya ini apa. Kalau memang softwarenya yang rusak, ya tidak harus diinstal ulang kayak gitu berarti. Nah, ini permasalahan yang seperti ini kalian harus mengetahui ya. Dan solusinya itu seperti apa nanti dibicarakan dengan masing-masing kelompoknya kalian yang sudah dibentuk minggu kemarin itu. Nah, untuk itu sebagai pengantar dulu pada materi hari ini itu adalah tentang perangkat yang kedua. Setelahnya input itu kemarin kan sudah jelas input itu, yaitu memasukkan data yang ada di luar komputer ke dalam komputer. Nah, sekarang kita bahas tentang pemrosesan ya. Makanya kemarin itu sudah saya ibaratkan komputer itu ibaratnya manusia ya. Kalau hardware itu adalah jasad kita ya, sedangkan software itu adalah ruhnya. Bagaimana sekiranya bisa sama-sama berjalan keduanya itu. Kemudian setelahnya perangkat input, contoh-contohnya juga sudah dibahas di pertemuan kemarin juga, yaitu contohnya itu kalau yang inputan seperti semacam mouse, kemudian keyboard, kemudian ada juga joystick, ada juga trackball, apalagi itu kemarin? Ya, ada barcode reader, ada scanner, dan lain-lain. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang kita akan fokus kepada perangkat yang kedua, yaitu pemrosesan. Di mana perangkat pemrosesan di sini itu dikenal dengan alat yang digunakan untuk memproses data yang ada di luar komputer ke dalam komputer. Ya. Kalau yang input, kalau yang proses ya. Kalau yang proses di sini ini adalah setelah dimasukkan perangkatnya atau yang mengolah datanya ya. Yang awalnya itu misalkan perangkat itu ada di luar komputer ke dalam komputer, yang memproses ini adalah pemrosesan ini. Makanya kemarin saya contohkan itu ada pada anggota tubuh kita, kalau misalkan kita makan pakai mulut, kemudian diproses oleh lambung, dan sisa-sisa makanan itu akan dikeluarkan lagi. Dan makanan yang tersimpan dalam lambung kita itu akan disebarkan nanti sehingga kita bisa beraktivitas dan membentuk energi. Jadi bisa jalan, kita bisa belajar, duduk di sini itu karena adanya energi itu. Nah, di sini gunanya pada perangkat pemrosesan itu apa sih gunanya? Di sini ada namanya perangkat utama itu adalah CPU ya. Atau yang dikenal dengan istilah Central Processing Unit. Kalau lebih jelasnya CPU itu disebut dengan otak komputer. Ya, otak komputer. Sama dengan manusia juga.
kan ada otaknya manusia ini. Kita ini bisa seperti ini karena punya otak ya, punya otak. Makanya manusia itu dikatakan al-hayawanun natikun, yaitu manusia ini dikatakan hewan, tapi kemuliaannya itu dibandingkan dengan makhluk yang lain itu karena memiliki otak ini. Nah, sama dengan komputer itu juga punya otak ya, yang melakukan segala instruksi, yang melakukan pemrosesannya dari instruksi yang dilakukan oleh pengguna itu adalah otak ini. Jadi kalau nggak ada otaknya, komputer itu nggak bisa digunakan untuk pemrosesan. Nah, makanya di sini itu perlu adanya prosesor ini ya. Namanya itu prosesor. Ada yang mengatakan perangkat ini menyebutnya itu adalah mikroprosesor. Nah, ini termasuk perangkat yang paling mahal di antara perangkat yang lain ya. Meskipun kecil seperti ini bentuknya ya. Meskipun kecil seperti ini bentuknya, tapi perangkat ini perangkat yang paling utama ya bagi sebuah komputer itu. Nah, bagian-bagiannya pada prosesor ini ada dua juga, ada namanya ALU, ada namanya CU. Ada ALU, ada CU. Nah, sama dengan otak komputer juga ada dua bagian, yaitu ada namanya otak kanan, ada namanya otak kiri. Kalau otak kanan itu digunakan untuk apa? Ya, untuk sesuatu yang digunakan untuk hiburan atau kreativitas. Misalkan kamu itu membuat kesenian, apa kerajinan, nah itu otak kanan yang main. Nah, sedangkan untuk hal-hal yang serius, yang membutuhkan pemikiran, nah itu yang main itu adalah otak kiri. Nah, pada CPU ya itu ada dua juga, ada namanya istilahnya itu ALU, ada namanya CU ya. Apa kepanjangannya? Nah, kalau yang ALU itu ada di monitor itu ada di PowerPoint ya. Yaitu ALU itu Arithmetical Logical Unit, itu pusat pengolahan data seperti perhitungan matematika ya. Jadi yang mengolah semua instruksi yang dilakukan oleh pengguna itu adalah ALU ini. Pemrosesannya itu pusatnya itu ada di ALU. Sedangkan CU-nya itu sebagai unit kendali atau control unit ya. Yang ini, yang CU ini control unit. Yang digunakan untuk mengendalikan semua pemrosesan yang dilakukan oleh pengguna itu. Nah, itu terkait dengan pemrosesan dan penyimpanan. Kemudian yang kedua yaitu memori ya. Yang dikatakan memori di sini adalah penyimpanan ya. Fungsinya itu adalah untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Nah, yang memproses itu adalah otak, nanti disimpan kayak gitu. Nah, penyimpanannya itu adalah memori ini. Contohnya di sini ini kayak gini alatnya. Nah, kayak gini. Ini penyimpanan. Nah, di mana pada penyimpanan komputer itu terdiri dari dua juga. Ada namanya RAM. Ya, ada namanya RAM, ada namanya ROM. RAM ini kepanjangannya itu adalah Random Access Memory. Dan yang ROM itu Read Only Memory. Nah, apa perbedaan keduanya? Kalau yang RAM itu adalah penyimpanan sementara. Makanya di slide itu penyimpanan program dan data secara sementara. Jadi kalau yang RAM ini penyimpanannya itu hanya sementara saja. Contohnya yang paling sederhana itu misalkan saya nulis namanya Nisfi ya. Nanti di monitor itu tidak bakalan langsung hilang ketika saya sudah ngetik Nisfi, nggak mungkin langsung hilang datanya. Tapi namanya itu akan tetap ada. Berarti Nisfi masih lengkap kayak gitu. Namun itu tidak akan hilang selama tidak terdelete atau terhapus. Kecuali sudah ditutup nanti. Kalau sudah ditutup baru
datanya itu akan hilang kayak gitu. Itu fungsinya dari RAM itu. Untuk kapasitasnya itu ada yang 1 giga, ada yang 500, kemudian ada yang 2 giga, kemudian ada yang 4, ada 16 kayak gitu. Yang di bawahnya 1 giga itu 500 MB kayak gitu. Dan lain sebagainya. Dan di HP itu sama juga ya, karena HP itu juga merupakan mobile komputer juga. Yang dimana di dalamnya itu juga terdapat RAM juga kayak gitu, sama ROM-nya itu. Nah, sedangkan yang ROM itu apa? Yaitu penyimpanan perintah secara tetap atau yang dikenal dengan penyimpanan permanen kalau yang ini. Kalau yang ROM itu permanen, kalau yang RAM itu sementara. Nah, kalau yang RAM itu sementara, kalau yang ROM itu permanen. Jadi itu ya untuk memori. Kemudian yang ketiga itu ada mainboard ya atau motherboard. Kalau kemarin sudah saya tunjukkan juga yang seperti ini mainboard itu. Atau motherboard. Nah, kenapa kok dikasih nama motherboard? Mother artinya ibu, board artinya papan. Nah, artinya di sini ini bukan ibu papan ya, melainkan papan induk ya. Kenapa kok dikatakan papan induk ya? Karena pada perangkat ini ya ditancapkannya itu beberapa perangkat keras yang lain. Contohnya kayak prosesor ada di atasnya ini. RAM ada di atasnya ini juga. Kemudian ada juga LAN card juga ada di atasnya di sini. Kemudian ada sound card juga ada di atasnya ini. Terus ada VGA card juga ada di atasnya mainboard ini. Jadi ini merupakan papan sirkuit utama bagi perangkat keras komputer yang masuknya kategorinya itu pada pemrosesan. Jadi ini merupakan induknya dari semua perangkat itu ya. Prosesor juga nancap di sini juga. Nah, fungsinya itu untuk apa? Yaitu untuk jalur koneksi atau aliran data dari satu perangkat dengan perangkat yang lain. Nah, itu contoh fungsinya itu sebagai koneksinya supaya perangkat yang lain itu bisa tertancap di atasnya itu. Itu fungsi dari motherboard itu. Kemudian berikutnya ada VGA card. Nah, kayak gini. Barusan yang saya contohkan itu gambar satu-satunya itu kayak gitu. Namun kalau yang ada di sini, yang ini. Ini VGA card ini. Yang biasanya ini bisa nampilkan ke proyektor ini pakai kartu VGA itu namanya. Untuk tampilan grafisnya. Sebetulnya alat pemrosesan itu banyak ya. Alat pemrosesan itu banyak. Bukan hanya ini saja. Bukan hanya ini saja. Kemudian ada sound card ya. Sound card itu yang mengolah data suara. Yang ini namanya sound card yang ini. Yang ada untuk mikrofon ya. Misalkan untuk mikrofon. Nah, ini namanya sound card. Nah, fungsinya untuk apa? Mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ya. Yaitu sinyal suara yang sebaliknya mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Artinya misalkan dari suara mau direkam itu kan masih analog, nanti ke komputer itu membentuk digital kayak gitu. Itu adalah fungsi dari kartu suara atau sound card ini. Paham ya? Kemudian ini penyimpanan internal ya. Kalau penyimpanan itu dibagi menjadi dua ya. Ada penyimpanan internal, ada eksternal. Kalau internal itu ada di dalam komputernya yang ROM barusan. Kalau eksternal itu berarti ada di luar komputernya ya, di luar CPU-nya. Nah, di sini penyimpanan internalnya dari sebuah komputer itu adalah hard disk namanya
ya. Penyimpanan utamanya itu adalah hard disk. Ibaratnya itu kalau pada tubuh kita itu lambungnya ya. Tempat penyimpanannya itu adalah lambungnya itu. Nah, itu adalah hard disk ini. Kemudian ada tipenya juga ya, yang terbaru sekarang ini yang nomor 2 ini. Tipe penyimpanan yang terbaru itu adalah teknologi menggunakan solid state drive ya, atau SSD bahasanya. Kalau yang A, gambar yang A yang ini, gambar yang A ini masih menggunakan piringan magnetik ya. Masih tidak menggunakan chip seperti yang ini. Kalau yang B ini atau yang nomor 2 itu sudah menggunakan IC ya, teknologinya itu lebih canggih lagi. Meskipun bentuknya lebih kecil, namun penyimpanannya itu lebih besar ketimbang yang ini. Dan pemrosesannya pun ketika menyimpan data itu lebih cepat yang ini, lebih cepat yang SSD. Lebih cepat yang SSD ketimbang yang piringan magnetik ini. Makanya kalau kamu beli komputer yang generasi yang sekarang itu, semuanya teknologi penyimpanannya itu sudah tidak pakai yang piringan magnetik kayak gini dah. Tidak laku lagi sudah. Kalau yang tipe jadul kayak punyanya saya ya, itu masih pakai piringan magnetik harddisknya, bukan SSD ya. Kalau yang sekarang itu generasi ke-10, nah pakai ini sudah. Pakai yang SSD ini sudah penyimpanannya. Nah, itu kapasitasnya ya. Itu yang saya katakan barusan itu, kalau harddisk yang biasa yang pakai piringan itu ini masih lambat ya. Kalau yang SSD itu sudah lebih cepat lagi ya, sudah lebih cepat lagi. Kemudian daya tahannya kurang tahan lama kalau yang harddisk biasa yang ini. Kalau yang SSD itu sudah awet karena menggunakan IC itu sudah ya. Sudah menggunakan chip kayak di memori mikro itu. Tahu memorinya HP kan? Nah, itu kan ada kuningannya itu. Nah, di situ pakai, kalau yang SSD itu pakai kayak gitu sudah. Nah, kapasitasnya kalau yang harddisk yang biasa itu sampai 10 terabyte ya. Terabyte itu berarti 10 tera, berarti 1 teranya itu 1000 giga. Berarti kalau 10 TB berarti 10.000 berarti. Kalau yang SSD itu hanya 4 TB ya. 4 tera, tapi kecepatannya itu bisa mengalahkan yang SSD ini. Dan biayanya kalau yang ini lebih murah. Yang harddisk biasa lebih murah. Kalau yang SSD itu sudah lebih mahal harganya. Loh, kenapa? Ya karena kualitas itu memang mempengaruhi kepada harga. Beda kalau kita mau beli kan biasanya carinya itu yang murah tapi yang bagus. Nah, itu gak nemu biasanya, kalau seperti itu gak ketemu. Yang ada itu biasanya seharusnya mahal dan kualitasnya itu pasti bagus sudah kayak gitu. Kemudian penggunaan energi, kurang hemat energi. Kalau yang ini banyak memakan daya ya, kalau yang harddisk yang biasa. Sedangkan yang SSD itu lebih hemat energinya, lebih lebih sedikit. Kenapa? Karena IC-nya itu dan bentuknya itu disederhanakan lagi. Kayak pertama kali komputer itu dibuat ya, itu kan mesinnya masih segini, sebesar ruangan ini. Tapi dengan disederhanakan oleh para ilmuwan itu, sehingga membentuklah lebih sederhana sampai ke bentuk mobile komputer itu, sampai kecil. Nah, kalau yang ini contoh dari penyimpanan yang eksternal. Kenapa penyimpanan eksternal itu? Kalau yang internal itu ada di dalam komputernya, kalau yang eksternal itu berarti ada di luar komputernya. Nah, kalau ada di luar komputernya berarti ini contohnya penyimpanannya itu. Digunakan untuk menyimpan penyimpanan data oleh pengguna yang ingin bekerja dengan data pada beberapa komputer yang berbeda, atau untuk membuat backup file dari data.
Nah, yang ini flash disk ya. Yang biasanya itu ditancapkannya itu di USB drive-nya nang sini. Nah, nang ini. Biasanya pada CPU ya, itu ada 4 port yang disediakan di setiap masing-masing komputer itu ada 4. Kalau notebook, laptop itu beda. Ada yang 4, ada yang 2, bahkan ada yang 3 ada. Bermacam-macam. Tergantung juga dari jenis dari komputernya atau apa PC-nya. Kemudian ini penyimpanan yang berikutnya ini tahu kamu ini apa ini? Ya, CD. Ya, itu berbentuk penyimpanan optik kalau yang ini. Ya, yang sebelah ini, yang kanan ini adalah Blu-ray ya. Namanya itu Blu-ray tapi penyimpanannya bentuk kaset juga sama. Hanya perbedaannya itu di mana? Yaitu di bentuk kapasitasnya saja. Nah, itu. Kalau yang flash disk itu penyimpanan magnetik untuk bersifat eksternal, yang dihubungkan melalui USB port ya atau USB drive. Kalau yang CD atau DVD ya, kalau yang CD itu jenisnya juga bervariatif ya. Ada namanya CD-R, ada namanya CD-RW. Sama dengan DVD juga, ada DVD-R, ada DVD-RW. Apa perbedaannya itu? Pernah beli kaset CD kamu? Nah, itu biasanya untuk membackup data ya. Misalkan kamu mau nyalin video, nah taruh di situ, taruh di CD itu. Nah, ini yang R sama RW ini apa? Kalau RW ini bukan rukun warga ya. Kalau yang ini yang R itu red. Yang ini red, urit. Nah, apa bedanya? Kalau yang CDR itu hanya digunakan untuk membackup data saja, menyalin saja. Misalkan datanya ada di komputer, mau taruh di CD. Nah, tidak bisa diambil lagi datanya sudah. Kalau yang ini, kalau yang R ini, kalau CDR atau DVD-R ini. Kalau yang RW itu read, read, ya bisa menulis dan bisa dibaca. Artinya datanya meskipun sudah ada di kaset itu bisa diambil lagi ya, datanya itu bisa di copy lagi masih. Makanya bedanya itu seperti itu. Nah, kalau yang ini biasanya hanya kisaran 700 MB ya. Kapasitasnya itu hanya kisaran 700 MB kalau yang CD. Kalau DVD itu maksimalnya itu kisaran 4 GB. 4 GB kalau yang DVD itu. Lebih bagus mana antara CD sama DVD berarti? Yang lebih bagus mana? DVD. Kenapa? Iya, karena bisa dikopi lagi dan kapasitasnya itu lebih tinggi, lebih besar ya, antara CDR sama DVD RW kayak gitu. Nah, yang Blu-ray ini lebih besar lagi penyimpanannya ya. Dibandingkan dengan dua ini, kalau ini sampai 4 GB, ini yang Blu-ray ini sampai ratusan giga. Kalau yang Blu-ray ini. Nah, sebelum ke perangkat output ya, kira-kira di perangkat pemrosesan itu sendiri kalian sudah paham ya? Penyimpanan? Paham. Nah, saya minta yang pemrosesan ya, perlu kalian juga pahami karena barusan tidak disinggung di situ hanya sebagian saja yang disinggung pada alat pemrosesan. Ada namanya alat pemrosesan itu line card ya, karena di slide itu sudah ada. Line card itu fungsinya untuk apa? Nah, ini yang line card itu kayak gini. Ini fungsinya itu untuk menyambungkan kabel jaringan ya. Misalkan mau menyambungkan komputer ini dengan jaringan internet ke modem. Nah, pakai ini.
Kemudian juga ada power supply ya. Power supply itu juga tidak saya tampilkan. Kalau power supply itu fungsinya itu adalah untuk mengalirkan arus listrik dari PLN utama ke perangkat yang lain ya. Itu fungsinya. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan alat pemrosesan dan penyimpanan sebelum ke perangkat output? Ada? Tidak ada ya? Baik, kalau sudah tidak ada kita lanjutkan ke perangkat output. Nah, perangkat output itu berarti apa? Kata-kata output berarti itu kebalikan dari input ya. Kebalikan dari input adalah output. Kalau input itu dari luar ke dalam, kalau yang output dari dalam ke luar. Itu kalau yang output. Kalau yang input kan dari luar komputer ke dalam komputer. Artinya memasukkan data yang ada di luar komputer ke dalam komputer itu input. Kalau yang output itu berarti ada di dalam komputer mau dikeluarkan ke luar komputer. Itu namanya alat output. Nah, yang pertama ini namanya monitor ya. Dan LCD proyektor sama. Yang ada di depannya kamu ini namanya LCD proyektor. Kalau yang monitor berarti seperti ini contohnya. Ya, ini monitor namanya. Kemudian ini termasuk perangkat output sudah ya. Kemudian ada namanya printer. Nah, printer ini merupakan perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen yang ada di dalam komputer menjadi dokumen dalam bentuk kertas ya, kayak gini. Nah, ini nyetaknya itu pakai printer. Nah, kayak gini juga sama. Ini merupakan hasil cetakan dari printer. Dan datanya itu biasanya ada di dalam komputer sudah. Baru bentuk kertas seperti ini keluarnya. Ini namanya yang nyetak itu adalah printer itu. Dan printer di sini juga ada jenisnya ya. Ada namanya itu printer dot matrix ya. Ada namanya printer laser. Ada namanya printer inkjet ya. Macam-macam, dot matrix, ada laser, ada inkjet. Kalau yang laser itu biasanya hanya bisa nyetaknya itu satu warna saja, yaitu warna hitam sama putih, atau warna hitam saja. Kalau ini kan ada warnanya, ini sudah. Ini masuk pada printer yang inkjet ini sudah. Kalau yang dot matrix itu sudah menggunakan tintanya itu tinta cair ya. Kalau yang laser itu biasanya tintanya itu kayak itu, kayak tinta serbuknya kopi itu loh. Kayak serbuknya kopi. Nah, kayak gitu. Warnanya apa? Warnanya, bentuknya, bentuk dari tintanya. Kalau yang dua ini sudah perpaduan ya. Sama-sama menggunakan tinta cair sudah. Kemudian ada juga speaker ya. Speaker di sini merupakan alat output untuk menghasilkan suara. Contohnya misalkan kamu sering mendengarkan musik. Nah, itu kan biasanya ada di dalam mobilnya kamu, ada di dalam perangkatnya kamu, sehingga dikeluarkan dalam bentuk suara kayak gitu. Nah, itu speaker ya. Atau orang menyebutnya itu juga apa? Yaitu nyebutnya itu adalah sound ya. Nah, kalau perangkat pemrosesannya ini apa berarti speaker ini? Perangkat pemrosesannya speaker apa berarti? Yang barusan itu, yang barusan saya sampaikan yang ini. Yang ini. Kan biasanya ini nanti
terhubungnya itu ke soundnya. Apa namanya ini berarti? Kalau mikrofon itu kan perangkat masukan, bukan pemrosesan. Yang ini. Kalau LAN card untuk terhubung ke internet, ini yang sekiranya nanti ini ditancapkan ke sini itu bisa keluar suara itu. Apa? Hah? Ya betul, itu namanya adalah sound card ya. Sound card namanya. Sound card namanya. Sampai di sini paham ya? Antara perangkat pemrosesan dan penyimpanan serta keluaran. Nah, sekarang sesuai dengan yang saya sampaikan di awal barusan itu, permasalahan kita itu ada di komputer ini ya. Permasalahan kita itu ada di komputer ini. Makanya saya sudah siapkan LK-nya ya, lembar kerjanya untuk masing-masing kelompok. Untuk itu silahkan masing-masing kelompok yang kemarin sudah dibentuk untuk membentuk kelompok. Kelompoknya Gilfa silahkan dibalik. Kelompoknya Nisfi juga sama. Kemudian kelompoknya Angel juga sama seperti itu. Mejanya saja yang dibalik. Dan ini lembar kerjanya ada di sini ya. Jadi kalian nanti tuliskan nama kelompoknya, kemudian diamati komputer yang ini. Ya, komputer yang ini karena error ya. Sudah perhatikan dulu. Sudah perhatikan dulu karena komputernya yang ini yang error. Tolong nanti ketua kelompoknya ada 2 orang bertiga untuk perwakilan maju ke depan untuk mengamati komputer ini. Kenapa kok bisa mati kayak gitu? Secara bergantian dan menyelesaikan LK yang sudah saya siapkan di sini. Yaitu menentukan nama perangkatnya juga seperti kemarin itu, sama menentukan nama perangkat dan menentukan fungsinya. Dan yang ini untuk identifikasi masalahnya, yaitu apa penyebab masalah komputer ini kok bisa tidak berjalan normal ya, atau tidak hidup seperti biasanya kayak gitu. Paham ya? Nah, ini saya kasihkan kelompoknya Gilfa 2, kelompoknya Nisfi 2. Kemudian kelompoknya Angel, silakan. Ini kelompoknya Santi 2. Yang ada di belakang itu ya, untuk identifikasi masalahnya yang komputer ini. Kenapa CPU-nya nyala terus tidak tampil ke monitor ini? Silakan 3 orang untuk mengamati kelompok 1 maju ke sini secara bergantian, paling tidak ada 2 menit lah untuk mengamati komputer yang ini dulu. Kenapa kok bisa seperti ini? Nanti ditaruh di lembar kerjanya hasil pengamatan ketika membahas dengan kelompoknya masing-masing. 3 orang saja, silakan. Yang ini dikerjakan dulu. Ya, ditulis dulu apa-apanya yang menjadi masalah di komputer ini. Nanti bisa dibahas sama teman-temannya, kira-kira apa penyebabnya.
Ini CPU-nya ada di sini. Tombolnya nyala. Kelompok 2, siapa yang mau maju? Kelompok 2. Ini. Sudah? Belum? Sudah? Boleh kembali ke temannya. Dibahas dengan temannya dah. Silakan kelompok 2 untuk mengamati. Kelompok 3 siapa yang mau maju? Angel, Gila sama kamu. Kelompok 4. Iya. Kelompok 4 yang mau maju ntar lagi siapa? Nanti untuk pengamatan yang sana itu pakai di sini ya. Nanti ditulis apa penyebab permasalahannya itu ada di belakang di sini. Nanti yang ini yang dipresentasikan. Bukan yang ini ya. Ini yang LK-nya saja. Ya. Ini ditulis juga kayak kemarin itu. Ini RAM fungsinya untuk apa? Ini speaker fungsinya untuk apa? Ini fungsinya. Ya, Pak? Ini LAN card ini. Kartu jaringan. Ya, ditulis semua seperti ini. Nanti hasil identifikasinya taruh sini yang dipresentasikannya. Untuk pengamatan yang akan kalian lakukan, taruh di sini. Taruh sini kan ada di sini. Atau taruh di bawahnya langsung. Ada poin 1, jawabannya kayak ini. Yang mana? CD ini. CD. Yang penyimpanan eksternal barusan itu loh. Fungsinya itu untuk apa kayak gitu. Sama dengan yang kemarin pertemuan sebelumnya itu. Sudah ditulisan ya. Boleh kembali dan dibahas sama teman kelompoknya. Silakan kelompok 3 untuk maju. Dibawa bukunya untuk bentuk pengamatan. Ini yang kayak barusan itu, yang itu. Yang kesulitan yang mana? Iya betul. Yang ini kartu jaringan yang kayak gitu. Barusan yang terakhir saya sebutkan. Tinggal nuliskan fungsinya saja. Ada kesulitan? Yang mana? Yang mana?
Yang mana? Ini apa Ustaz CD? Iya, iya betul. Betul. Apa yang enggak tahu kan cuman itu menyebutkan nama perangkatnya saja sama fungsinya barusan itu. Ini lengkap gimana? Hmm? Yang mana? Ini oh, bukan line card ini. Itu loh. Yang ini. Apa namanya barusan itu? Yang pertama saya sebutkan itu loh. Central Processing Unit. Nama alatnya. Ini ya Ustaz. Iya. Ini kartu jaringan. Kartu jaringan. Kartu jaringan. Sudah. Sudah pengamatannya? Sudah. Ya, boleh kembali ke kelompoknya. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Untuk melakukan pengamatan masalah komputer yang ada di depan itu. Ya, diamatikan ini CPU-nya nyala. Kemudian ininya nyala ini. Loh, kenapa kok tidak tampil gitu? Ya, silakan dilakukan pengamatan dah. Kamu tulis poin-poinnya, nanti bahas dengan teman-temannya yang ada di kelompoknya itu. Kira-kira benar enggak kayak gitu. Ada kesulitan? Yang penyimpanan internal barusan itu. Penyimpanannya. Flash disk itu eksternal kalau yang flash disk. Itu yang tampil depan itu loh. Yang ini yang ada di meja depan ini. Apa namanya itu? Iya. Sudah dibahas yang barusan. Yang ini apa penyebabnya yang di sana itu kamu jawab di sini atau taruh di bawah ada apa-apa. Kok bisa tidak normal itu? Makanya di sini permasalahan komputer yang kalian amati itu apa saja penyebab-penyebabnya di sini. Nanti ini yang dipresentasikan sudah. Nah, ini LK-nya saja nanti. Ya. Nah, sudah. Ini sudah lengkap. Hampir. Ini penyimpanan ini. Penyimpanan, iya betul. Yang ini yang perangkat utama yang barusan saya jelaskan itu. Ada 2 perusahaan yang membuat otak komputer ini, yaitu ada namanya perusahaan Intel sama AMD. Di dunia itu yang paling terkenal itu ini, yaitu perusahaan Intel sama AMD ini. Itu perangkat yang pertama yang barusan saya sebutkan itu di perangkat pemrosesan ini, yaitu mikroprosesor. Tinggal dicari di sini ini fungsinya apa. Yang paling utama ini yang harus kamu selesaikan duluan. Nanti ini yang dipresentasikannya. Iya. Ya sama, dibacakan saja hasilnya kalau yang ini. Kalau yang ini kan pengamatannya kamu barusan dari masalah yang ada di sana itu. Kayak gitu. Ditulis di sini dah, enggak apa-apa. Di bawahnya enggak apa-apa. Nama kelompoknya, kemudian hasil pengamatannya berdasarkan yang kalian ketahui barusan sama teman-temannya itu. RAM. Bukan, ini yang disebut dengan otak komputer itu, yang mikroprosesor itu. Ini RAM. Ya, yang kayak gini contohnya barusan ini kartu jaringan. Nah, ini penyimpanan eksternal, penyimpanan internal yang barusan yang dicontohkan saya itu loh.
Yang ini yes. Nah, yang ini. Yes. Nah, itu. Kan sama itu. Namanya ada di sebelahnya namanya. Internal. Itu loh. Kan sudah saya bahas barusan. Ini yang perangkat pemrosesan yang pertama saya sebutkan tadi itu loh. Iya, pertama. Yang VGA card itu yang kayak gini. Iya itu. Iya. Kotaknya komputer itu. Tuh. Yang ini. Yang ini. Yang barusan itu yang hasil pengamatannya kalian itu yang belakang. Ini nanti dipresentasikan pertama kali ya. Jadi dicatat di sini hasil pengamatannya itu. Nah, baru nanti yang ini pas yang dibacakan lagi. Berarti nanti yang dipresentasikan yang ini terlebih dahulu. Iya, yang ini dulu. Makanya dibahas dulu sama temennya. Nanti kamu hasilnya apa? Betul enggak kiranya sama temennya itu? Kayak gitu. Iya, yang ini tapi yang dipresentasikan pertama karena berdasarkan hasil pengamatan masalah yang itu. Iya, ngikuti ya setelah. Makanya yang ini dulu kamu selesaikan. Dibahas sama teman-temannya. Dari pengamatan yang barusan itu sudah mana yang nggak usah. Anu dibagi yang ini enggak langsung satu-satu apa gimana yang ini ada yang ngerjakan dari nomor 1, 2, 3, 4 ini ada. Yang apa? Yang kartu jaringan yang ini. Kartu jaringan. Iya. Fungsinya itu yang barusan saya sampaikan yang kayak gini. Yang ini kartu jaringan yang kayak gini. Ya, yang fungsinya itu iya. Betul. Iya, betul. Namanya apa? Itu udah apa-apa kasih nama kartu jaringan Kartu jaringan. atau LAN card gitu.
Eh, 10 menit lagi harus sudah selesai semua ya untuk lembar kerja kelompoknya. Dan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan paling lambat waktunya itu paling banyak 5 menit 5 menit masing-masing kelompok. Saat yang nomor 3 ini. Tidak usah. Tidak usah berarti. Ya, langsung presentasi nanti. Itu alat yang digunakan untuk menyerap atau mengalirkan arus listrik utama ke perangkat yang lain, power supply itu. Apa ada akal jenis lain? Untuk menyambungkan komputer kita dengan jaringan internet. Jenis lain apa selain? Terus adalah usahakan maka tidak bisa menyambungkan komputer. Udah berapa? Ini penyimpanan ini. Penyimpanan utama. Kalau yang ini penyimpanan utama ini. Ini penyimpanan eksternal, sama penyimpanan ini dua. Itu menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Yang ini sudah dibahas. Yang ini, oh sudah. Sudah berapa yang LK-nya? Masih dua. Bisa.
Oh, masih belum selesai. Belum selesai. Masih banyak. Mana cepetin ini, bantuin ini, cepetan. Bantuin biar cepat selesai itu. Setelah ini sebelum dipresentasikan, ntar lagi dibahas dulu sama temennya supaya fix dan benar sesuai dengan yang didiskusikan. Sudah yang ini. Yang nomor 2 belum? Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti yang penting kamu bisa menjabarkan saja. Ada stand power supply. Untuk itu, untuk mengalirkan arus listrik dari PLN utama ke perangkat yang lain. Power supply kan? Berarti kena sama VGA. Kalau VGA itu kabel grafisnya, ya. Mana dikatakan video grafik adapter itu VGA itu untuk menampilkan gambarnya seperti itu supaya bisa warna kayak gitu itu karena ada VGA-nya komputernya. Seandainya nggak ada VGA-nya maka tampilannya tidak seperti itu. Tidak ada berbentuk grafiknya kayak gitu. Tidak ada perpaduan warnanya itu kayak gitu. Iya, bisa. Iya bisa, sangat bisa sekali. Tergantung dari pengamatan yang kamu lakukan barusan itu sudah. Kayak gitu. 5 menit lagi ya, waktu presentasinya 5 menit lagi. Nanti di kegiatan penutup nanti kita akan melakukan post test ya, di mana post test itu kemampuan individual ya. Sudah saya siapkan soalnya di sini. Setelahnya kita presentasi, nanti tes masing-masing individu ya, kembali ke tempat semula untuk melakukan post test. Kemampuan untuk seberapa pemahaman kalian dalam menerima materi dari pertemuan pertama sampai yang sekarang terkait dengan perangkat keras komputer, baik itu masukan, pemrosesan, dan penyimpanan. Ya bisa, bisa juga. Ditulis semua sudah, tidak apa-apa. Ditulis semua berdasarkan dengan pengamatan kelompoknya barusan itu. Kalau sudah ditulis, tidak usah lagi. Dah yang ini kamu sudah. Ini selesaikan. Iya, satu kan yang mau dipresentasikan nanti kan perwakilan saja. Ini sudah banyak rahmatikan. Tinggal nomor berapa ini? Ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 sudah. Ini kan gampang ini yang speaker. Tinggal nyalin saja yang ini. Ya. Kan harus ada kesimpulan. Iya. Kesimpulannya itu taruh di bawah, tidak apa-apa. Taruh di penyebab di sini. Kan menjelaskan tentang masalahnya. Masalahnya itu iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dijadikan satu tidak masalah. Yang penting kamu dalam mempresentasikan nanti temannya itu juga paham apa yang kamu sampaikan begitu. Ya, tidak apa-apa.
Lanjut. Ini tuh 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 masih. Yang ini sudah. Ini loh alatnya. Kalau yang ini. Apa fungsinya itu? Kan cuma itu alatnya. Ya tulis di sini dah apa dah. Pokoknya terserah. Ada kesulitan? Oh ini sudah hampir. Tinggal 1, 2, tinggal 2 ya kalau yang ini. Yang pengamatan? Sudah, lanjut dah. Nomor 3 dia. Tidak usah, sudah. Itu kan mempresentasikan. Berarti kesimpulannya juga ada kesimpulannya juga. Dari pengamatannya kamu itu kesimpulannya apa? Tulis di sini. Iya. Apa? Ini kan? Iya. Masa di sini tidak ada? Iya ini. Sama dengan apa namanya? Dengan ini sama sebetulnya. Hanya ini pada tampilan Ya, besar. ya lebih besar. Sudah. 3 menit lagi ya, 3 menit lagi waktu presentasinya. Sudah disimpulkan gitu? Sudah. Ayo, tinggal 3 menit lagi. Cepetan dah. Bukan, sama dengan ini. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Ini dah, betul dah. Ya itu. Yang ada di awal itu. Yang ini. Yang ini lah. Iya. Kan sama bentuknya. Iya. Yang ini kan. Ini produknya AMD. Kalau yang Ryzen itu mereknya punyanya perusahaan AMD itu. Kalau yang Intel gitu perusahaannya. Biasanya namanya di sini ini kayak gini. Ya Intel berarti. Core i7 itu generasi yang sekarang sudah prosesornya itu. Semakin kalau yang generasi sebelumnya itu lumayan loadingnya itu pemrosesannya lumayan lama. Kalau yang generasi 10 sampai yang sekarang ini ada generasi 11, nah itu pemrosesannya itu sudah cepat sekali. Kenapa? Baru uangnya apa namanya produksinya itu teknologinya juga lebih canggih yang sekarang kayak gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan fungsinya itu sama kayak gitu sudah fungsinya sebagai otaknya, sebagai otak dari komputernya. Iya. Segala instruksi yang dilakukan oleh pengguna itu yang proses itu kayak gitu. Ayo, sudah siap ya? Kelompok 4 keseluruhan dari pengamatannya kamu. Kesimpulannya itu apa? Apa yang harus kamu lakukan dari pengamatan ini? Kesimpulannya itu adalah apa kayak gitu. Saya memastikan komputer ini kenapa iya kena ini intinya di sini di kesimpulannya itu.
Kalau misalkan di dokter itu kan, oh saya ngasih resep ini karena Anda itu kena penyakit TBC kayak gitu. Itu kesimpulan terakhirnya kayak gitu. Kalau pertamanya kan masih diperiksa ininya, terus suruh begini, jangan makan ini, terus nggak boleh minum ini kayak gitu kan. Nah, kesimpulan terakhir, nah itu berarti oh Anda terkena penyakit TBC kayak gitu. Nah, kamu kan mengamati itu tadi, apanya yang rusak, terus apanya lagi, terus kendalanya itu apa, terus tindak lanjutnya suruh apa kayak gitu. Kemudian nanti kesimpulannya bagaimana kayak gitu. Yang ini, iya, 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 boleh, boleh, boleh. Ya. Kartu grafis sama kartu jaringan sama. Tidak sama. Kalau kartu grafik itu VGA namanya. Kalau yang kartu jaringan itu namanya LAN card namanya. LANCARD. Yang kayak gini ini LAN card namanya atau yang disebut dengan kartu jaringan. Kalau VGA card itu untuk tampilan grafik. Yang biasanya itu kalau misalkan di komputernya itu hanya ada warna hitam putih, dengan adanya VGA itu bisa multi warna kayak gitu, ada hijaunya, ada kuningnya kayak gitu, kayak gitu berbentuk gambar itu ya. Dan di sini kelompok 4 sudah siap. Kelompok 4 tinggal nunggu kelompok yang lain ya, silakan. Loh, barusan Anda dipahami untuk itu apa namanya, menyambungkan komputer kita itu ke jaringan internet. Berarti kan sama kayak VGA. Bukan, VGA card itu untuk itu gambar. Kalau yang kartu jaringan itu LAN card namanya. Kalau yang VGA card itu video graphic adapter namanya, itu untuk tampilan supaya berwarna kayak gitu, itu ada VGA-nya namanya kayak gitu. Ayo dah, siap dah. Ayo silakan kelompok 1 untuk maju ke sini di depan, di depannya teman-temannya, untuk mempresentasikan dari permasalahan yang sudah diamati barusan itu. Ini CPU-nya nyala komputer ini dan monitornya nyala, namun tampilannya itu blank ya, alias tidak ada. Ini dari pengamatannya kalian itu kenapa komputer ini kayak gitu. Silakan Gilva ke sini, ke sebelah sini supaya nyaring suaranya dekat. Cek dulu ya. Yang di sini, yang hasilnya. Nah, yang ini dulu. Baru yang LK yang berikutnya itu, Mas. Ayo, sudah? Silakan Gilva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Girma Seratusita. Saya dari kelompok 1. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil pengamatan tentang permasalahan
CPU dengan komputer, di mana CPU-nya hidup dan komputernya mati. Jadi permasalahan tersebut yaitu dari kabelnya yang tidak menyambung atau salahnya keletakan dari kabel CPU ke monitor. Dan permasalahannya juga ada dari RAM kabelnya yang bermasalah sehingga mengeluarkan bunyi seperti bunyi pip yang sangat panjang. Dan permasalahannya di sini juga ada dari power supply-nya, di mana power supply-nya yang sudah tidak berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Dan juga ada VGA-nya, di mana VGA-nya yang bermasalah karena kepanasan atau overheat. Dan di CPU-nya itu terlalu banyak debu yang menumpuk sehingga mengganggu sistem CPU. Dan cara mengatasinya permasalahan tersebut yaitu yang pertama-tama membersihkan komputer sehingga tidak banyak debu yang menumpuk. Dan yang kedua, jangan terlalu lama menggunakan komputer agar tidak overheat atau kepanasan. Dan untuk mengatasinya yang ketiga, sebelum menggunakan komputer, kita harus mengecek kabelnya terlebih dahulu agar bisa menggunakan lebih baik. Dan mengatasinya power supply-nya yang tidak berfungsi lebih dibawa kepada orang yang lebih ahli komputer. Jadi dari kesimpulan permasalahan tersebut adalah paling utamanya permasalahan tersebut terdapat di power supply-nya, di mana sudah tidak berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC untuk menyuplai daya listrik mainboard. Baik, itu permasalahan dari CPU dengan komputer di mana CPU-nya hidup dan komputernya mati. Baik, di sini saya akan mempresentasikan LK, yaitu lembaran kerja, di mana di sini ada gambar, nama perangkat, dan fungsi perangkat tersebut. Baik, gambar pertama yaitu ada gambar SSD atau Solid State Drive, di mana fungsi SSD tersebut untuk menyimpan file program dan data dalam sebuah media penyimpanan internal hanya saja lebih cepat dari HDD. Dan yang kedua ada gambar speaker, di mana fungsi speaker tersebut untuk menghasilkan suara. Dan gambar yang ketiga yaitu ada gambar CD dan DVD, di mana fungsi tersebut untuk menyimpan dan menggunakan teknologi optik dengan panjang global sinar laser merah. Dan gambar keempat ada gambar HDD yaitu hard disk driver, yaitu fungsinya untuk menyimpan file program dan data dalam sebuah media penyimpanan internal, hanya saja lebih lambat. Gambar keempat ini sama dengan gambar pertama, di mana gambar pertama itu lebih cepat dari gambar keempat. Dan gambar kelima di sini ada monitor, di mana fungsinya monitor ini untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Dan gambar keenam ada gambar motherboard atau nama lainnya mainboard, di mana fungsi perangkat tersebut untuk tempat perangkat internal. Dan gambar ketujuh yaitu ada jaringan, di mana fungsi perangkat tersebut untuk menyambung jaringan internet dengan komputer. Dan gambar yang ketujuh ada gambar printer, di mana fungsinya printer tersebut untuk mencetak dokumen yang ada di dalam komputer menjadi dokumen dalam bentuk kertas. Dan gambar ke-9 di sini ada gambar mikroprosesor, di mana fungsinya perangkat tersebut sebagai otak komputer untuk mengolah data dan pengontrolan kerja komputer. Dan gambar terakhir di sini ada gambar proyektor yang kalian bisa lihat ke depan ini, di mana fungsi perangkat tersebut untuk menampilkan gambar yang terdapat di dalam komputer atau keluar komputer. Jadi ini dari perangkat tersebut dengan fungsinya.
Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 atas presentasinya. Kemudian saya persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini penyebab permasalahan yang tadi dibahas oleh Ustadz itu berdasarkan yang saya amati bersama kelompok. Setelah kami diskusikan bersama beserta persoalan-persoalan yang telah kami pertimbangkan, di sini menurut saya kesalahannya terdapat pada bagian mesin sehingga terjadi CPU-nya itu menyala tapi monitornya tidak hidup. Itu yang kami simpulkan bersama kelompok. Dan itu adalah kami diskusikan bersama. Dan yang harus kita lakukan untuk tindak perbaiki komputer di sini adalah memperbaiki di bagian mesinnya, karena yang bermasalah dan berbunyi itu di bagian mesin. Menurut saya ini permasalahannya kita bisa disimpulkan ke bagian mesinnya ya, karena sudah kami pertimbangkan bersama di sini kesalahannya terdapat pada bagian mesin. Kesimpulannya di sini berdasarkan permasalahan yang telah saya amati bersama kelompok, di sini terdapat kesalahannya di bagian mesin dan saya sarankan di sini untuk diperbaiki di bagian mesin. Baik, saya akan mempresentasikan di bagian RK atau lembar kerja yang diberikan oleh Ustaz tadi. Di sini bisa kalian lihat sendiri di bagian RK-nya. Ya. Nomor 1 ada RAM atau penyimpanan. Di sini berfungsi untuk menyimpan data dan program secara sementara ya. Dan gambar kedua bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada speaker. Kalau kalian ingin melihat lagu atau ingin mendengar musik, di sini kalian bisa menggunakan speaker. Bisa dilihat? Ya. Berfungsi untuk mengeluarkan suara. Gambar ketiga ada CD. Ini juga berfungsi untuk menyimpan data. Kalian kalau menggunakan CD ini, kalau zaman dulu ya, menggunakan CD itu bisa melihat film atau yang lain sebagainya, kosida-kosida. Nomor 4, ini ada HDD. Bisa dilihat HDD? Ya. Ini berfungsi untuk penyimpanan yang terdiri atas yang ringan atau sensor. Bisa dilihat sendiri. Ini nomor 5 aja. Dan nomor 5 saja di kan ya. gambar nomor 5 ada monitor. Kalian bisa lihat sendiri di depan monitor. Berfungsi untuk memberikan tampilan visual kepada pengguna komputer. Kalau kalian punya komputer, kalian bisa lihat sendiri di rumahnya ya. Ya. Karena ini ada mainboard. Bisa dilihat? Mainboard berada di nomor 6. Ini berfungsi untuk menyediakan jalur koneksi untuk tempat perangkat-perangkat internet. Dan nomor 7 ada kartu jaringan. Kartu jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan komputer kita kepada internet. Jadi kalau kalian ingin menghubungkan jaringan kepada internet kita, ini bisa menggunakan kartu jaringan yang tertera pada gambar nomor 6. Bisa lihat sendiri ya. Ini ada nomor 8, printer. Kalau kalian ngeprint persoalan atau tugas-tugas itu bisa di printer ya. Biasanya ini digunakan pada siswa-siswa yang berkuliah atau yang sekolah itu biasanya SMK, ini banyak yang menggunakan printer ya. Ya. Ini fungsi printer di sini sendiri
untuk mencetak dokumen yang ada di dalam komputer menjadi dokumen dalam bentuk kertas. Ya. Nomor 9 ini ada mikroprosesor. Mikroprosesor di sini berfungsi untuk mengelola data yang ada di dalam komputer, atau bisa disebut juga sebagai otak komputer. Ini komponen pertama yang ada di dalam komputer ya. Yang nomor terakhir, nomor 10. Berfungsi untuk memberikan tampilan visual kepada pengguna komputer dengan gambar yang seperti yang kalian lihat di depan. Ini bisa dilihat sendiri. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 3. Saya minta kelompok 3 dan kelompok 4 5 saja ya yang dipresentasikan untuk perangkat itu. Yang penting di pengamatannya barusan itu. Silakan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukanya Jessica. Saya di sini dari perwakilan dari kelompok 3. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang apa permasalahannya jika CPU-nya hidup tetapi layar monitornya mati. Nah, permasalahannya di sini itu adalah karena RAM dan VGA card-nya mengalami masalah. Memori RAM yang rusak dapat menyebabkan monitor dalam keadaan mati dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Juga dengan VGA card-nya mengalami kerusakan, maka kita tidak bisa menyambungkan komputer dengan jaringan internet dan dapat berpengaruh dengan kualitas gambar sehingga dapat menyebabkan layar monitornya mati. Nah, di sini itu masalah utamanya itu terletak di VGA card-nya. Masalah utamanya itu terletak di RAM-nya. Solusinya adalah keluarkan RAM tersebut dari slot yang tersedia dan ganti dengan yang baru jika memang sudah rusak. Namun, jika RAM-nya belum rusak tetapi hanya pada kondisi berdebu saja, maka bersihkan RAM tersebut terlebih dahulu agar perangkat ini kembali bekerja dengan baik. Kita bisa mendeteksi rusaknya RAM dari adanya bunyi pip panjang yang dikeluarkan oleh komputer. Nah, kesimpulan dari masalah tersebut kesimpulan dari yang telah saya jelaskan barusan ialah masalah terbesarnya itu terletak di RAM-nya yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan monitornya tidak menyala dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Mengapa masalahnya terbesar terletak di RAM-nya? Karena RAM ialah sebagai salah satu komponen paling penting dalam komputer dan termasuk jenis memori internal yang menentukan kemampuan sebuah komputer. Nah, itu adalah masalah dari CPU yang hidup tetapi layar monitornya mati. Kita lanjut dengan LK. Di sini ada lembar kerja. Saya akan menjelaskan tentang di sini itu ada gambar, nama perangkat dan fungsi perangkat. Yang pertama itu ada gambar. Gambar yang pertama itu adalah RAM. RAM di sini berfungsi sebagai menyimpan program dan data secara sementara ketika program dijalankan dengan data yang diproses. Yang kedua itu ada speaker. Kalian lihat sendiri kan? Iya. Nah, speaker di sini berfungsi untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker adalah headset atau earphone. Yang ketiga ada CD. CD ini berfungsi sebagai media penyimpanan yang menggunakan teknologi optik dengan panjang gelombang sinar laser merah. Yang keempat ada HDD, hard disk drive. Di sini berfungsi sebagai media penyimpanan terdiri atas kumpulan piringan sebagai media penyimpanan yang mempunyai poros yang dapat berputar. Nah, yang kelima di sini yang terakhir itu ada monitor. Monitor itu layarnya ya seperti ini. Nah, layar monitor di sini berfungsi sebagai perangkat output yang memberikan tampilan visual pada pengguna komputer. Sekian dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok terakhir, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4,
silakan. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nurleni. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 dan berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan dan ingin memberikan hasil diskusi dan pengamatan dengan dua teman saya tadi di depan. Di sini saya ingin menunjukkan permasalahan pada komputer yang monitornya menyala sedangkan CPU-nya itu hidup. Masalah pertama yang saya amati tadi bersama dua teman saya di depan adalah kabel VGA-nya itu tidak terhubung dengan benar di kedua ujungnya. Dan yang saya juga lihat koneksi yang longgar pada kabel VGA. Yang ketiga, kartu grafis tidak terhubung dengan sempurna. Dan juga power supply-nya bermasalah. Dan juga saya rasa terdapat masalah juga pada RAM-nya. Dan yang kedua, tindak perbaikan pada komputer. Di sini saya ingin menjelaskan tindak perbaikan pada komputer, yaitu yang pertama, kalian bisa mencoba untuk melepaskan lalu pasang kembali kabelnya untuk memastikan tidak ada masalah pada ujung kabel dan tidak ada koneksi yang longgar. Yang kedua, kalian bisa mencoba melepas dan memasang kembali kartu grafisnya agar terhubung dengan sempurna. Dan yang ketiga, coba kalian nyalakan monitor dengan menekan tombol powernya dan periksa kabel daya monitor untuk memastikan tidak ada masalah. Dan kalian yang keempat juga harus memastikan power supply tidak bermasalah atau jaringan dari PLN pertama terhubung dengan baik. Dan yang terakhir, kalian boleh memeriksa RAM pada komputer Anda. Kalian bisa melepaskan dan colokkan kembali modul RAM-nya dengan hati-hati untuk memastikan koneksi yang baik. Kesimpulan dari saya, sebaiknya kalian menggunakan komputer jangan terlalu lama dan mengeceknya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah pada permasalahan komputer. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang gambar nama perangkat serta fungsi perangkat. Di sini pada gambar pertama terdapat gambar RAM. Di sini gambar nama perangkat RAM ini berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Dan yang kedua terdapat gambar speaker yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker adalah headset dan earphone. Dan yang ketiga di sini kalian lihat sendiri terdapat gambar CD dan berfungsi sebagai media penyimpanan yang mempunyai proses yang dapat berputar. Dan yang keempat di sini terdapat gambar HDD, yaitu berfungsi sebagai media penyimpanan yang mempunyai proses yang dapat berputar. Dan yang terakhir di sini kalian lihat sendiri terdapat gambar monitor, yaitu berfungsi sebagai untuk perangkat output yang memberikan tampilan visual kepada pengguna komputer. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya untuk kegiatan hari ini. Dari masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan barusan dari pengamatan yang kalian lakukan, itu sudah cakupannya tentang masalah yang sudah dianalisis barusan terkait dengan CPU yang menyala, monitornya mati ya. Di situ banyak yang ditemui oleh kalian, terutama terkait dengan perangkat kerasnya. Ternyata ada yang mengatakan VGA-nya yang rusak, ada yang mengatakan RAM-nya juga yang sudah mulai lemah, ada yang mengatakan mainboard-nya juga yang rusak. Itu semuanya bisa jadi ya. Dan kesimpulan terakhirnya, pada masalah komputer yang seperti ini sudah ada indikasi perangkat kerasnya dan softwarenya juga yang sudah korup ya, alias error. Bisa dari perangkat keras, bisa perangkat lunaknya juga. Nah, kenapa kok saya katakan demikian? Kalau dari perangkat kerasnya yang sudah kalian sebutkan barusan itu, VGA sudah rusak, RAM sudah rusak, dan perangkat lunaknya juga sudah ada yang error juga ya, alias sistem operasinya sudah korup ya, sudah mati dan sudah rusak juga di sini. Jadi nanti untuk tindak lanjutnya itu diperbaikinya itu bisa
diganti perangkat kerasnya dan bisa diinstal ulang perangkat lunaknya. Nah, itu kesimpulannya dari permasalahan yang sudah kalian lakukan analisisnya. Nah, sekarang untuk sebelum penutup di kegiatan pembelajaran hari ini saya minta kalian diisi ya. Ini merupakan post-test dari pemahaman kalian selama pertemuan pertama dan yang kedua. Silakan. Satu, dua. Ini individu ya. Jangan lupa dikasih nama. Silakan kembali ke tempatnya sudah, kembali ke tempatnya. Seperti semula. Ya. Kembali ke tempatnya semula. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ayo silakan dikerjakan yang post testnya. Jangan lupa namanya, jangan lupa. Oh ya, lembar kerja yang kelompok. Yang kelompok 2, lembar kelompoknya. Yang kelompok 2. Yang kelompok 1, lembar kelompoknya. Ya, ayo udah diisi cepetan. Sistem komputer sama jaringan komputer beda. Diisi. Nomor 4 itu menyebutkan nama perangkatnya. Iya. Yang perangkat masukkan, penyimpanan dan keluaran itu apa, kayak gitu. Itu disebutkan, dijelaskan maksud saya. Sistem komputer sama sistem komputer juga beda. Sama.
Kalau untuk itu perangkat komputer yang berarti tiga perangkat Mm-mm. Iya, 3 saja. Ayo udah cepetan. kita ini dalam berarti ini kayak apa? Ya, Mak? Ini kayak masuk anu tak itu ke dalam masukkan gelaran itu tak Yang nomor berapa? tiga. Piranti apa kalau menggerakkan kursor itu? Termasuk masukan apa, keluaran apa, penyimpanan? Lima menit lagi ya. Iya. Contoh mudahnya seperti ini kan. Biasanya yang nomor tiga Ustaz. Maka dan teman-teman geserkan kursor ke dalam piranti yang berupa disebutkan termasuk apa gitu. Apa gitu? Apa masukan, apa penyimpanan, apa keluaran, apa pemrosesan? Kasih Ustaz. Ya. Kursor itu anak panah itu. Ini pengertian Hmm? komputer pengertian Yang ini dah. Yang harus kemarin. Ayo, sudah? Ayo, 2 menit lagi. Kadang ini pengertiannya ke gini ya perangkat masukan nomor 4.
Perangkat keras keluaran, pemrosesan, penyimpanan. Ayo, sudah? Ayo, 2 menit sudah hampir selesai. 1 menit lagi dah. Langsung dikumpulkan. Dah, kumpulkan dah, kumpulkan. Dah, kumpulkan dah. Ayo, kumpulkan, kumpulkan. Ayo, enggak apa-apa. Ayo. Ayo. Udah selesai. Lagi. Ustaz. Sudah ya, untuk kegiatan kali ini kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik terkait dengan masalah yang sudah kalian analisis barusan. Kemudian masing-masing kelompok sudah bagus semuanya, presentasinya sudah bagus. Tinggal kalian pemahaman yang lebih lagi terkait dengan perangkat keras komputer itu dan tentang sistem komputer itu, baik itu perangkat masukan, keluaran, penyimpanan, dan pemrosesan. Nah, untuk itu bagaimana? Saya tanya kepada kalian, pembelajaran hari ini cukup menyenangkan ya? Ya. Nah, terima kasih untuk kalian. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan tugas yang barusan sudah kalian kerjakan, nanti nilainya akan saya sampaikan dan saya pampang di papan informasi di kelas. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, untuk pertemuan berikutnya akan saya jelaskan tentang perangkat lunak sudah. Ya, karena barusan dari 2 pertemuan kemarin sudah perangkat keras ya. Sekarang di pertemuan berikutnya, minggu berikutnya kita akan membahas tentang apa? Perangkat lunak. Nah, itu saja mungkin materi kita hari ini, sedikit tapi semoga bermanfaat ya. Untuk itu silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelasnya untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Terima kasih anak-anakku sekalian, semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya cukupkan. Apabila ada salah kata dari saya, kurang lebihnya sedikit tapi semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan kelas. Si.